Selanjutnya kita akan memasuki acara utama pada malam hari ini, yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Fahri Sijarudin MA. Sekaligus doa kepada Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT lingkungan Masjid Al-Barakah, pengurus masjid beserta seluruh jajaran yang hadir, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, narasumber dari BNN Provinsi Riau, Bapak, Ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berhimpun di masjid ini dalam rangka untuk semakin mengakrabkan hubungan silaturahim di antara kita, sambil berbagi pengetahuan sesama kita dalam momentum mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Dalam buku Tarikh Tasyri' yang ditulis oleh Muhammad Khudaibi, memang disebutkan tahunnya adalah tahun 571 Masehi. Tapi banyak disertasi dan hasil penelitian serta banyak buku sejarah justru menyebutkan adalah 570 Masehi. Kenapa di Indonesia populernya 571? Itulah jasa dari ibu-ibu berbana. Setiap penyanyi selalu menyebut 571 Masehi. Maka di Indonesia populernya 571 Masehi. Saya ada 2 disertasi Pak Bu tentang surah Nabawi. Dua-duanya menyebut 570. Banyak buku sejarah juga saya miliki di rumah, rata-rata 570. Memang luar biasa jasa berbana ini. Nah, begitu juga grup Marawis dan lain sebagainya, yang syair lagunya memang melanjutkan 571. Nah, kita tidak perdebatkan itu Pak Bu, karena itu zaman dulu memang orang Arab itu hanya mengenal sistem kalender Qamariyah atau Hijriyah. Nah, dulu belum ada nama Hijriyah, itu belum ada Pak Bu, Qamariyah. Sebutan Hijriyah itu kan mulai masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 7 tahun setelah wafatnya Rasul. Jadi masa sebelum kelahiran Rasul sampai wafatnya Rasul, wafat pula Abu Bakar 2 tahun memerintah, lalu kemudian 4 tahun lebih masa pemerintahan Umar, itu orang belum mengenal tahun Hijriah. Nah, sebutan Hijriah itu belum mengenal, tapi sistem pola hitungnya sudah mengenal, yaitu didasarkan kepada bulan mengelilingi bumi, di mana nama-nama bulannya dari dulu orang Arab sudah mengenal.
Cuman sebelum kelahiran Nabi, nama-nama bulan itu adalah Safar awal, Safar akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, nanti masa Nabi, Safar awal itu diganti dengan Muharram. Nah, maka tidak ada istilah akhir lagi, karena awalnya tidak ada. Maka Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, cuma dulu Pak Bu, penamaan tahun itu memang selalu silih berganti sesuai dengan peristiwa penting apa yang terjadi tahun itu. Kebetulan peristiwa penting yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi, artinya beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi, peristiwa penting yang terjadi tahun itu adalah peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka tahun itu disebut pula dengan Amul Fil. Am artinya tahun, Al-Fil artinya gajah. Nah, kita menyebutnya tahun gajah. Nah, muncul pertanyaan baru. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Ini orang memandang Babu sebagai orang karena cerita dari mulut ke mulut. Sering kali kurang dirujuk ke dalam buku. Orang banyak menganggap Abraha itu raja. Padahal mau sekalian Abraha itu bukan raja, dia gubernur. Cuman gubernur yang berprestasi. Rajanya adalah Raja Negus. Nama rajanya Raja Negus. Dan gubernur Abraha ini adalah seorang yang ambisius. Dan dia memang punya pasukan perang bahwa itu bedanya dulu. Kalau kerajaan, wilayah kegubernuran itu mereka juga punya pasukan. Dan pasukannya sangat ditakuti. Abraha itu pintar. Setiap berperang selalu menang. Dan dia Pak Bu adalah perpanjangan tangan dari pengembangan kerajaan Romawi. Itu kan dua saja kerajaan besar Pak Bu, Romawi dan Parsi. Romawi ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Parsi itu wilayah Irak, Iran dan sekitarnya, termasuk sampai kemudian ke wilayah-wilayah Jazirah Arab. Nah, ini Mekah ini diperebutkan terus ya Pak Bu. Diperebutkan antara Romawi dan Parsi, tapi alhamdulillah Mekah tidak pernah dijajah. Ada orang Mekah sendiri yang dia datang ke Romawi merantau dia Pak Bu. Dulu ada 4 orang cendekia Mekah. Satu diantaranya Waraqah bin Nawfal. 4 orang ini bermufakat sepakat setelah diskusi Allah Pak Bu berkesimpulan ini Mekah sudah sesat ini akidahnya. Maka 4 orang ini berpencar baru. Ada yang pergi ke Romawi, akhirnya kemudian jadi orang besar di sana. Dan dia menjadi penganut agama Kristen. Lalu dia datang ke Mekah, ingin kemudian menjajah Mekah. Akhirnya urus kalian, karena dia bawa pasukan tak mampu menghadapi orang Mekah, kalah dari ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, nah di boykotnya dagang orang Mekah ke negeri Syam. Akhirnya diracuni oleh orang negeri Syam. Karena orang Mekah punya hubungan dagang yang erat dengan negeri Syam, sekarang namanya negara Syria, ibu kotanya Damaskus, dan negara Yaman. Nah, itu negeri Yaman. Maka urus kalian kali sekali kurbannya. Maka urus kalian, alhamdulillah Mekah itu tidak pernah dijajah, baik Romawi ataupun Parsi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abraha seorang gubernur yang ambisius. Dia ingin ibu kota kegubernurannya yaitu kota San'a ramai dikunjungi oleh orang. Maka Pak Bu, dibuatlah bermacam cara. Dibuatlah kota itu indah, termasuk kemudian dia terobsesi dengan Mekah. Kenapa ramai dikunjungi oleh orang? Karena ada rumah ibadah, yaitu Ka'bah. Maka dia buat pula polanya seperti itu. Cuman karena dia Kristen, maka kemudian dibuat gereja. Dibuatnya gereja itu mewah. Sebegitu mewahnya gereja tersebut, lalu kemudian dia lecehkan Ka'bah. Dia kirim surat ke Raja Negus. Jadi kata Abraha, wahai baginda Raja Negus,
Saya baru saja menyelesaikan bangunan yang indah dan megah, namanya Gereja Al-Qulais. Sekiranya orang Arab itu tahu kemewahan dan keindahan dari Gereja Al-Qulais, pastilah mereka akan tinggalkan Ka'bah bangunan tua dan kuno tersebut. Nah, di ujungnya ini Pak Bu, membuat orang Mekah, orang Jazirah Arab tersinggung. Tapi dari seluruh orang yang tersinggung itu sekalian, tak ada satupun yang berani membalas penghinaan, kecuali salah seorang dari suku Kinanah yang kemudian sengaja datang ke kota San'a tersebut. Sesampainya di kota San'a, kalau orang datang itu memang mengunjungi Gereja Al-Qulais, takjub dengan kemewahan gereja tersebut. Tapi salah seorang dari suku Kinanah ini sengaja datang membalas penghinaan. Dicarinya bagian yang paling dimuliakan oleh Abraha dari gereja tersebut, lalu kemudian di sanalah dia buang air besar. Jadi kalau bahasa orang bukan baru, kamu jauh-jauh dari Mekah pergi ke kota sana untuk melepas hajat saja. Pergi ke Ciri ke situ Pak. Sudah ke Ciri pulang deh. Begitu tahu oleh Abraham sekalian, oh ternyata itu adalah salah seorang dari suku Kinanah bangsa Arab. Akhirnya Abraham yang dari awal sudah punya tekad ingin menghancurkan Ka'bah, tapi belum punya alasan kuat. Semakin kuat dia alasannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dikumpulkan pasukannya Pak. Termasuk dengan tunggangan-tunggangannya, ada yang menunggangi kuda, ada yang menunggangi unta, ada yang menunggangi gajah. Zaman itu Pak Bu, tidak ada kendaraan tempur yang terbaik kecuali gajah. Jadi kalau zaman sekarang misalnya ada tank baja, itu ibaratnya zaman dulu gajah itu Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu sampai pasukan Abraha ini di satu tempat yang terletak antara Mina dan Musdalifah, lalu kemudian seluruh kendaraan yang ditunggangi, untaka itu, kudaka itu, gajaka yang ditunggangi, semuanya berhenti tak mau berjalan mengarah ke Ka'bah. Jadi memang hewan-hewan di Pak Bu, dia punya insting Bapak sekalian. Insting terancam keselamatan nyawanya, hewan itu punya apa? Maka kalau gunung mau meletus, itu hewan-hewan buas turun Pak Bu. Punya insting. Mbah Parijan dia instingnya keliru Pak. Nyusuk agak. Harimau lah turun, singo lah turun, raja hutan lah turun, Mbah Parijan udah turun lah. Selesai kan Pak Bu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda alam itu, janganlah dilawan lagi. Hukum Allah itu ada dua Pak Bu. Yang tertulis Al-Quran, dijabarkan oleh Rasul lewat sunnah. Yang tak tertulis itu sunatullah, namanya hukum alam. Ini hari sudah gelap misalnya, rasa nak runtuh hujan tadi, awak membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Aman itu dari hujan, kau tidak perlu memantel dengan aku salah kamu. Memang bagus sekali kita berdoa, tapi di balik doa kita kan berhadapan pula dengan doa-doa orang lain. Yang ibaratnya Pak Bu, doa pekebun karet dengan pekebun sawit melawan doanya. Yang pekebun sawit doanya hujan turun, hujan turun, hujan turun, karena sawit itu rakus dengan air. Yang karet Pak doanya jangan turun hujan, jangan turun hujan, jangan turun hujan, jangan menyakiti gotanya Pak. Nah, jadi kalau orang berkebun doanya turunlah hujan subur. Yang tukang cendol doanya jangan turun hujan, jangan turun hujan, jangan turun hujan. Dua-dua udah sangka turun hujan. Yang dagang cendol, dagang es, udah bersangka Allah dah sayang jawab. Nah, aneh harinya berkabun pulang kedua bangun deh payah begini banget tahu hari dan turun hujan. Jadi sunnatullah itu berjalan, sudah turun tuh tunggangan itu, duduk dia Pak Bu nggak mau melanjutkan perjalanan. Yang Abraha tetap dipaksanya Pak Bu. Begitu dipaksa, Anda juga mau hewan tersebut, dipaksa juga berdiri berjalan, berdiri saya tidak mau dia berjalan. Akhirnya kemudian Allah kirim burung ababil. Di kaki burung ababil tersebut
batu sijil. Apa arti sijil? Sijil itu artinya bertulis, batu yang bertulis. Bertulis apa? Pasukan Abraha dengan tunggangannya. Begitu dia turunkan batu tersebut, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan oleh ular-ular. Hancur lebur, menjadi pasir dan debu, tak berbekas sedikit pun. Kecuali Abraha, matinya agak lama. Dilamakan matinya ada Allah. Nah, dia sempat berusaha keras untuk bisa pulang ke kota sana. Sepanjang perjalanan itu kulit dagingnya tanggal-tanggal saja Pak, mengerikan. Sampai di kota sana baru dia mati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak? Pelajaran yang bisa kita ambil, sesungguhnya Allah berkeinginan dan berkehendak menjadikan Ka'bah tersebut sebagai pusat kegiatan ibadah manusia di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi lahir Nabi Muhammad, Abraha menghadang keinginan Allah tersebut. Ketika keinginan dan kehendak Allah dihadang, maka Allah tunjukkan kuasanya. Allah melantakkan Abraha dan pasukannya. Maka dalam hidup ini Pak Bu, jangan coba-coba berhadapan dan menentang kehendak Allah. Hukum Allah jangan dihadang Pak Bu. Hukum Allah itu untuk kemaslahatan manusia dan alam raya ini Pak Bu. Tadi kita kurang lebih 25 menit disuguhkan dengan tayangan Pak Bu. Ini orang-orang yang menggunakan narkoba ini kan menghadang atau melawan dari hukum Allah. Rasul itu Pak Bu, ketika dia diutus, itu satu diantaranya adalah meluruskan syariat. Orang Arab ketika itu kebiasaannya Pak Bu yang sudah keliru, menjamu tamu itu memuliakan tamu dengan khamar. Tanda tamu itu dimuliakan tamu dengan khamar. Maka khamar itu orang Arab itu paling pintar membuat khamar. Dulu khamar itu bentuknya cair saja, berbentuk cair, minuman keras. Maka Rasul ditanya, "Ya Rasul, khamar itu apa sih?" Maka Rasul mendefinisikan, ada disampaikan oleh Adinda tadi. Nah, yang menjadi narasumber kita menyampaikan sekali tadi, kata Rasul, kullu muskarin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan segala al-khamar apapun bentuknya adalah haram. Mau bentuk cair berupa minuman keras, haram. Mau bentuknya kemudian daun-daunan yang difermentasi seperti ganja, haram. Mau bentuknya pil, haram. Mau bentuknya serbuk, heroin, haram. Semua haram kalau dia memabukkan. Karena sesungguhnya Islam itu hadir dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan agama, menjaga keselamatan akal, menjaga keselamatan harta, menjaga keselamatan keturunan dan kehormatan. Itu namanya Pak Bu, maslahah daruriyah, kemaslahatan pokok. 5 kemaslahatan pokok wajib dijaga Pak Bu. Siapa yang tak menjaga berarti menghadang dan menentang ketentuan hukum Allah. Kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal. Tadi kan sudah disebutkan, rusak akal dibuatnya. Saya ceramah kemana-mana Pak Bu. Malah ke Injil itu sampai saya pelosok-pelosok Pak Bu. Sampai ke Pelangiran, sampai ke Guntung, sungai Guntung, sampai ke Kuala Enok, sampai ke Mandah. Itu yang merisaukan saya Pak Bu. Ternyata di daerah-daerah desa-desa sana Pak Bu, yang namanya nisableng tersebut sudah terjadi pada anak-anak. Bagaimana kualitas arah generasi kita ke depan? Kemampuan intelektualitasnya, kemampuan emosionalnya, kemampuan spiritualnya. Karena di dalam Islam itu Pak Bu, kalau hukum Islam itu dijalankan dengan baik, sesungguhnya hukum Islam tersebut insya Allah melahirkan umat Islam tersebut cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Yang namanya narkoba itu, 3 kecerdasan itu dirusaknya seluruhnya Pak.
cerdas intelektual, itu tadi Pak Bu. Lemah otaknya Pak Bu. Otak itu daya ingat dan daya ingat, dua-duanya dihancurkan ya Pak Bu. Usia anak-anak Pak Bu itu usia emas. Sampai usia 25 tahun Pak Bu, itu kemampuan otak itu Allah beri daya. Ada namanya daya ingat. 80% manusia mulai dia lahir sampai 25 tahun itu 80% otaknya itu dayanya adalah daya ingat, 20% daya analisa. Gimana caranya Pak Bu? Anak-anak kita akan bisa menghafal teori-teori, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kalau kemudian otaknya sudah rusak oleh narkoba itu sendiri. Ada anak kita Pak Bu, itu memang terpelihara oleh orang tuanya. 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi jangan dibayangkan di Arab sana saja Bu, itu orang duri itu Pak Bu. 8 tahun dia sudah hafiz 30 juz. 30 juz Pak Bu. Ada SD di Riau ini Pak Bu, SD dia Pak Bu, SD seluruh alumni SD tersebut seluruhnya hafiz 30 juz. Tidak ada yang tidak hafiz 30 juz. Nah, tapi biaya mahal sedikit, tapi tidak pula mahal, seimbang Pak Bu, 1.500 bulan. Cuman muridnya Pak Bu hanya 8 orang sekelas. Mewah tuh Pak Bu, guru 2. Kalau barat guru 2, murid 8 sekelas tuh Pak Bu, itu murah tuh Pak Bu. Murah itu. Ada yang dari Pekanbaru, diantarnya ke sana jauh Pak Bu, 70 kilo, sekitar 60 kilo dari sini. Ditanya ibunya yang selalu ngantar jemput. Bu, di Pekanbaru kan banyak sekolah, ngapa jauh-jauh antar sini? Apa katanya? Biarlah saya bersulit-sulit di dunia, tapi saya tak bersulit-sulit nanti di akhirat karena anak saya. Nah, jadi sekalian, pagi itu kalau masuk kelas hafal Quran dulu sampai jam 9. Nah, itu kalau tepat anak pintar Pak Bu, anak yang luar biasa, tidak ada terkontaminasi dengan yang lain Pak Bu. Kalau sempat dia belajar jam 7 sampai setengah 11 hafal Quran, itu tidak kurang dari 10 halaman hafal boleh dapat. Jadi anak-anak kita ini kualitas Pak Bu. Itu masanya belajar. Kalau sempat kemudian sudah terkontaminasi oleh narkoba, apa jadinya Pak Bu? Apa nak dia paling? Jangan ayah agamanya pun lalu boleh kan? Lo siapa ya? Katanya. Kalau lama Bu dia narkoba itu ayahnya menasihati, lo siapa ya? Lah kacau Pak Bu. Nah melempar-lempar ya tadi lema anak macam itu. Makanya perlu dijaga Pak Bu. Kita tidak boleh lengah. Oh bukan anak saya. Dia memang tidak anak saya, tapi ketika dia hidup dan tinggal di lingkungan kita bisa merusak lingkungan kita. Maka anak siapapun kalau sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu harus dijaga lingkungan kita. Nah jadi balik pada kajian kita Pak Bu, maka Allah kemudian mengajarkan pada kita dari peristiwa Abraham tersebut. Apa diajarkan? Jangan coba-coba berhadapan dengan kehendak Allah. Karena Allah itu sendiri adalah Tuhan kita. Kita yang mengikut aturannya. Jangan kemudian menghadap atau berhadapan dengan kehendak Allah. Bahaya Pak Bu. Fir'aun kaya, pasukannya luar biasa banyak. Anak aku jadi Tuhan. Kata Nabi Musa, yang namanya Tuhan itu tidak tidur, kau tidur. Yang namanya Tuhan itu tidak makan, kau makan. Yang nama Tuhan itu tak ada bergantung dengan siapapun, engkau bergantung dengan pasukanmu dan sebagainya. Mengaku Fir'aun tadi Pak Bu. Emosi dia. Akhirnya puncaknya dikejarnya Nabi Musa. Ya Nabi Musa karena dia sesuai dengan kehendak Allah, ikut aturan Allah, akhirnya dibuka jalan keselamatan oleh Allah. Akhirnya dibinasakan Fir'aun, tapi jasanya diselamatkan oleh Allah sebagai pelajaran berharga sesudahnya. Orang kaya, siapa orang kaya Pak Bu? Zaman Fir'aun juga Korun itu Pak Bu, kunci gudangnya saja tidak kurang dari 70 keledai pembawanya. 70 keledai Pak Bu, kunci gudang. Belum isi gudang begitu. Awak punya gudang Pak Bu, tapi gudangnya apa isi? Sepatu kuya, sandal putih, anduk kuya, ban bekas, itu isi tuh.
Itu tandanya orang manusia itu makin tua makin pini kamu. Kan kalau kuyak mesin panjang. Nah, sedala putih mesin panjang. Sepatu lah bolong mesin panjang. Ah, sehingga lah putih tali mesin panjang. Tapi dari sini nih, sini ada nih wajah-wajah beli, ada nih wajah-wajah dermawan aja nih. Udah contohnya cukup ya. Tanda dermawan itu contohnya cukup itu. Langit contoh, mau lagi nggak contoh, kalau lagi nggak contoh berhenti ceramah juga. Agaknya tinggi itu contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling pada kajian kita, ada yang pertama. Yang kedua kamu. Saya ingin sampaikan bahwa Rasul itu ternyata dia cetakannya diabadikanlah di dalam Al-Quran. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Rihlatash shita, perjalanan dagang di musim dingin. Kemana? Ke negeri Syam. Sekarang Syria, Damaskus. Kalau dari ke negeri Syam dagang kamu otomatis Madinah dilalui itu. Palestina, Mesir, itu dilalui seluruh Tubagu. Lalu rihlatash sayf, perjalanan dagang di musim panas. Kemana? Ke negeri Yaman. Itulah hasil pedagang ulung, orangnya dermawan, orangnya urus sekalian, diberi tugas memegang kunci Ka'bah, memberi minum orang berziarah ke Ka'bah, memberi makan orang berziarah ke Ka'bah. Dia yang memiliki kewenangan. Siapa yang melakukan perjalanan keluar dari Mekah minta izin ke dia. Hebat orangnya bagus, orangnya jujur, akhlaknya bagus. Kalau ibarat zaman sekarang tidak pernah pergi ke diskotik itu baru walaupun orang kaya. Lalu kemudian Hasyim orang baik. Kenapa? Karena memang ayahnya baik. Ayahnya bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini 3 orang kakak beradik baru laki-laki. Saudaranya ada yang bernama Abdul Uzza, ada yang bernama Abdul Dar. Saudaranya Abdul Uzza punya anak namanya Asad. Asad punya anak namanya Khuwailid. Khuwailid punya anak namanya Awam. Nama anak perempuannya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah, istri Rasul. Nah, maka ini orang baik, Bu. Abdul Manaf baik. Kenapa? Ayahnya baik. Namanya Qusay. Dialah orang yang berjasa besar meramaikan kembali Ka'bah dikunjungi oleh banyak orang. Qusay orang baik. Kenapa? Karena ayahnya bernama Kilab. Kilab baik karena ayahnya bernama Murrah. Murrah orang baik karena ayahnya baik. Namanya Ka'ab. Ka'ab orang baik karena ayahnya juga baik. Ayahnya bernama Du'ai. Jadi kalau diurutkan sampai pada orang baik yaitu Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya Pak Bu? Saya ingin tegaskan pada kita semua. Ini anak-anak kita ini akan jadi baik kalau berawal dari orang tua yang baik. Maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci. Fa'abuhahu yuhawwilanuhu aw yunasiranuhu aw yumajjisanuhu. Maka dua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Saya satu waktu ada seorang ayah dengkel dia anak awak payah betul pahlawan kawak katanya. Saya tahu riwayat dia sebagai anak dulu. Dalam hati awak, kau nang kaji Pak. Zaman dulu aku perangnya Pak. Payah lo datuk dia je karena dia selepengnya level bapak oleh saya. Ayahnya datuk kan payah dia culu atau dalam hati. Itu lo perangai turunkan anak walaupun acu lo berubah kini diuji lo di Allah. Jadi ini bukan melegalkan anak itu salah pelawan misalnya wajar itu apa itu bukan karena orang tua. Ingat-ingat pula dulu perangai. Mana tahu perangai dulu nyusahkan orang tua. Jangan-jangan ridho orang tua itu belum dapat 100%. Dia sudah maafkan tapi teringat juga olehnya masalah itu dulu sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi Bapak sekalian, bak kata orang tua buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka oleh sebab itu kalau ingin anak kita menjadi anak yang baik harus berawal dari orang tua yang baik. Gimana ceritanya anak yang menjadi ahlul Quran sementara orang tua yang tak pernah baca Quran atau tak bisa baca Quran?
Kemarin Pak Bu, beberapa pekan lalu kita sekarang ini sedang memulai proses tahapan Quran Center. Walaupun gedungnya belum rampung, gedung utama sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu lewat di Purnaim Teki itu kan ada gedung tulisan Allah, itu Quran Center Pak Bu, pusat kajian Al-Quran. Insya Allah dalam waktu dekat akan dibangun asrama putranya. Tahun depan dibangun asrama putri. Mudah-mudahan dibangun juga masjid sehingga lengkap di situ baru. Ini kalau jadi semuanya mungkin Quran Center terbaik secara fisik se-Indonesia. Tidak ada yang sebagus itu baru. Kita jalin kerjasama dengan Jeddah baru. Jeddah itu ada Rabita. Rabita itu lembaga semacam Quran Center, itu dibangun oleh pemerintah Arab. Nah, jadi sekarang ini karena kita belum bisa mendatangkan, nah mungkin kalau didatangkan ke sana terlalu besar biaya. Akhirnya kemudian mereka membolehkan proses pendidikan itu secara daring atau virtual. Nanti syekhnya itu bisa di Syria, bisa kemudian di Kuwait, bisa kemudian syekhnya itu di Tunis, bisa di Maroko. Dan ini Pak Bu, ini 8 orang kita sudah dapatkan anak-anak kita yang habis 30 juz, akan kemudian mutskinkan hafalannya, betul-betul lengket hafalannya, tak goyah sedikit pun. Nanti hafalan itu bersanad baru. Apa maksudnya bersanad? Cara bacaan yang benar, mulai dari syekhnya di atas sampai ke Rasulullah. Nah kalau sudah seperti itu, tidak ada ragu begitu baru. Nah, maka launching kemarin di kediaman gubernur itu kita tampilkan salah seorang anak, namanya Endri, 15 tahun. Dia hafal Quran, diuji bagaimanapun. Oh misalnya dibaca oleh kita awal surah, awal ayat tersebut, suruh lanjut, lanjut. Dia bisa lanjut. Lalu dia katakan, oh itu berada di Quran itu, surat itu, ayat sekian, halaman sekian, juz sekian, baris sekian dari atas, baris sekian dari bawah. Kita suruh baca 10 halaman sebelumnya, bisa dia baca. Dan lihat Quran, baca 20 halaman sesudahnya, bisa dia baca. Lalu diuji misalnya, langsung diuji baru. Diuji, dibaca terjemahannya. Begitu dibaca terjemahan, coba bacakan ayatnya. Dia baca, Quran ini, surat ini, halaman sekian, juz sekian, baris sekian dari atas, baris sekian dari bawah. Coba baca 50 halaman sebelumnya. Dia bisa dia baca. Macam komputer, bisa dibuka langsung. Nah, apakah kemudian karena gurunya hebat Pak Bu? Memang benar gurunya hebat, tapi lebih hebat lagi ibunya yang hebat Pak Bu. Kenapa begitu? Ibunya yang mengawal Endri ini dari kecil ngapal Quran. Bapak jaru anak menghafal Quran, payah mana pada baca Quran. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Tidak ada masanya malu-malu Pak Bu. Kalau belum pandai baca Quran, malu kita mendatangkan guru ke rumah. Bekok dia lo dicucuk deh. Kakek Iqra, katanya Iqra baru belajarnya. Kalau ke macam itu sekalian, diam-diam saja lah, datang ke masjid minta tolong ke Pak Imam. Pak Imam, jangan tahu orang nak awak belajar hari itu jam segiko ya, tolong luangkan waktu. Di kamar belajar. Ba, ta, sa, ja, umur 70. Mudah-mudahan 5 bulan sudah pandai. Sehingga akhirnya nanti kalau di kubur ditanya, apa kitab sucimu? Kita bisa menjawab Al-Quran. Kok ditanya, kalau sempat ditanya turunannya, dia bisa baca Quran. Bisa. Tapi kalau apa kitab sucimu Al-Quran, bisa kamu baca? Nah diamnya, kok dia angkat ke malaikat? Tadi tidak dia malaikat. Wa'am mengaku Islamnya, kitab suci Wa'am adalah Al-Quran, tapi Al-Quran tak bisa mencodornya. Dijemput pula oleh kuburan seorang-orangnya, dihempit sekuat-kuatnya, hancur lebur, dipukul sekuat-kuatnya oleh malaikat. Maka oleh sebab itu Pak, mudah-mudahan ini berjalan di bawah. InsyaAllah dalam waktu dekat ini kita usahakan jalan ini. 8 ini sebagai contoh dulu awal. Itu tempatnya InsyaAllah nanti ada di pusat pelatihan Pak Bu, itu secara virtual dilengkapkan, kemudian perlengkapan untuk virtualnya.
Mudah-mudahan kalau lambat ini jadi, nanti dia buka pula kemudian Pak Bu. Sehingga akhirnya target kita satu desa minimal ada satu orang yang hafiz 30 juz Al-Quran. Akan tiba masanya nanti setiap masjid akan ada hafiz-hafiz Al-Quran yang mengimami sholat berjamaah, sehingga enak kita sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kita waktu terbatas Pak Bu, karena kami pagi besok harus berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka MTQ nasional. Mulai besok sampai tanggal 19, mungkinan tanggal 19 atau 20 baru kembali ke Pekanbaru. Saya diamanahkan untuk melatih dan mendampingi cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Sekaligus juga saya di LPTG Provinsi Riau sebagai Kepala Bidang Pembinaan Syariah Al-Quran. Mohon doanya Bapak Ibu, kalau sempat semua yang mendoakan seluruh kontingen Riau mendapatkan prestasi yang terbaik di MTQ nasional. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir pesan saya Pak Bu, Nabi Muhammad itu lahir, lalu diutus oleh Allah untuk apa? Pertama adalah Nabi Muhammad, dia diutus oleh Allah untuk memurnikan akidah. Bukan berarti orang zaman itu tidak bertuhan Pak Bu. Orang Arab ketika itu sudah bertuhan, bertuhannya kepada Allah. Cuman zaman Amru bin Lu'ay, dia berkunjung ke negeri Syam, ini jauh sebelum kelahiran Nabi Pak Bu. Lalu kemudian dilihatnya di negeri Syam. Negeri Syam itu ketika itu terkenal negerinya para nabi dan rasul. Di sana orang menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah lewat patung. Akhirnya kemudian dia pandang, ini pasti benar. Nah, dibawanya patung Hubal ke Mekah. Sejak itulah kemudian orang berdoa tidak lagi langsung pada Allah, tapi lewat perantara, yaitu berhala-berhala atau patung-patung. 300 berhala dijejerkan mengelilingi Ka'bah. 360 berhala sesuai dengan jumlah suku. Patung kadang permanen, kadang tidak Pak Bu. Kadang tiba musim hari raya, dibuat patung berupa makanan. Sudah disembah begitu akan dimakan Tuhan Bu. Patung tadi kan Tuhan, jadi itu perantara Tuhan. Sudah disembah, dimakan dulu sudah tinggi. Kok ibaratnya dari misalnya roti gandum, dimakan dulu sudah tinggi. Memang hebat sama itu. Sudah disembah Tuhannya dimakan dia. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika wahyu awal turun sampai wahyu yang ke-17, itu tidak ada kemudian ayat-ayat Al-Quran itu turun menyebut nama Allah. Karena orang Arab Jahiliyah ketika itu menamakan Tuhannya juga dengan Allah, tapi Allah pakai perantara. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak ada ayatnya Iqra bismillahilladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhan yang telah menciptakan. Tidak ada kamu. Karena kalau Iqra bismillahilladzi khalaq nanti dicemil orang Muhammad sama Tuhan awaknya Allah jadi. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun lalu berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu agungkan dia. Tidak ada ayatnya wallahu fakabbir dan Allah agungkan. Tidak ada kamu. Jadi dikirim dulu manusia ketika itu menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya makin penasaran orang itu. Puncak penasarannya bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Tuhan, 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 Tuhan. Siapa Tuhan engkau itu? Setelah jelas perbedaannya dengan Tuhan yang disebut dengan Allah oleh persepsi pemahaman orang Arab Jahiliyah, maka baru diturunkan ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Nama Tuhan itu Allah, tapi ahad, esa, tidak tiga, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Tidak ada Tuhan Bapak, Tuhan Emak, Tuhan Anak. Tuhan ya ahad. Nah, maka dia tidak bergantung. Tidak bergantung kepada ini, tidak bergantung pada itu. Dia tidak beranak, tidak boleh diperanakkan.
Bapak Ibu sekalian, maka dimurnikan akidah. Oleh sebab itu zaman sekarang jangan lagi dikotori Pak Bu. Kalau berdoa langsung pada Allah. Ya berdoa aja, ya Allah, murahkanlah rezeki ya Allah, kedai kami lariskanlah ya Allah, kedai kami ini lariskanlah ya Allah, kedai kami ini lariskanlah ya Allah. Datang ke dukun. Jam 3 dini hari kalau siram-siram je halaman kodai itu. Laris. Itulah dibonto di dukun. Aku sampai di sombong lah kamu kata angwa Jawa angwa sorry rezeki dia dia. Itu disemprot dia. Rumput makan jengkol lah sambil yang malam tadi. Tapi dia nak bubek pun dia harum pak katanya. Apa beda orang yang kalau mengobati dengan ruqyah dan atau dengan bantuan jin Pak? Itu dari sisi bacaan. Kalau orang itu bacanya jelas Pak Bu, minta dia baca jelas, pelan-pelan bacaannya. Dibacanya Al-Quran, insya Allah itu ruqyah boleh. Misalnya dibacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca Al-Fatihah, selawat dia. Bismillah ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, ayat yang menjadikan penyebab untuk kesembuhan orang ini, sembuhkan orang-orang ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Berobatlah pada orang macam itu. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, tak apa, boleh sebutin yang Pak Bu. Dan bubek yang digolong. Itu tajin siapa yang tak tolong Pak Bu. Jadi kuncinya di situ saja. Saya mau baca buku-buku akidah begitu Pak Bu. Kalau tak jelas bacaannya cepat-cepat dia Pak Bu. Minta bantuannya ke yang lain tuh. Dimakan lah Bismillah ya Pak Bu sudah tuh. Tak apa-apa disebutin yang lain. Pakai lo syarat. Bawa kain hitam, bawa bonang hitam, bawa ayam hitam gitu. Ada segala hitam je leh. Yang bubek tadi hitam. Ini dukun hitam dulu. Ya mak hitam minta sedih itu. Bawa piti di dalam kain hitam katanya. Perlu sekobek bawa pitinya katanya. Jadi sekalian kalau macam itu jangan lagi itu banyak itu syaratnya. Kalau Ruqyah itu apa syaratnya? Bapak besok mulai malam ini salat tahajud ya. Bapak mandi salat mandi sunat taubat dulu. Salat sunat taubat, salat tahajud, lalu minta maaf pada orang tua, minta maaf kepada orang yang pernah bersalah padanya. Rajin menjalankan puasa, jalankanlah itu Pak Bu. Insyaallah itu pengobatan syariah itu. Jadi kalau atogak di sungai itu ya dalam maghrib itu ada sungai saya itu atogak di situ ya. Lalu kemudian kain hitam go dengan bulu hitam bonang hitam go campaan di koyo ada campaannya gitu ya. Tongas keteknya di tongas makan di kuayu langsung. Selesai. Jadi sekalian kalau ada yang nyanyi macam itu tidak ada pengobatan itu baru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tersebut diutus adalah untuk meluruskan syariat. Jadi saya sebutkan tadi Pak Bu. Mana syariat? Orang sudah sholat Pak Bu, tapi menyembah ke berhala, maka diluruskan. Maka Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya ketika selama di Mekah, Nabi tidak pernah menjalankan sholatnya dekat Ka'bah. Kenapa begitu Pak Bu? Karena sekeliling Ka'bah itu berhala. Kalaupun ada Nabi sholat sendiri di Ka'bah, itu betul-betul menempel ke Ka'bah. Nabi kemudian berpindah dari rumah ke rumah sholatnya. Tapi begitu Nabi sampai di Madinah, dibuatnya masjid, sholatnya di masjid. 2 tahun menjelang wafat, Ka'bah itu sudah dibersihkan dari berhala-berhala, maka sudah dibersihkan dari musyrikan, maka dihidupkan sholat di Ka'bah. Jadi zaman kini dan belum dibuat-buat sholat dari rumah ke rumah, belum nih Pak Bu. Lah zamannya zaman jahiliyah dulu itu ketika Ka'bah masih berisi dengan berhala-berhala. Itu mengaji dari rumah ke rumah, sholat dari rumah ke rumah, tertutup pula pengajiannya. Atau jangan ikut lagi itu. Khawatirnya aliran sesat itu. Kenapa ini saya sampaikan Pak Bu? Karena di Penayan Raya ini sudah 2-3 kali kita kecolongan. Salah saya sebutkan tempatnya Pak Bu. Sudah 2-3 kali kita kecolongan. Ada sampai ngaku sebagai nabi bagai. Ya makin tua dunia Pak Bu, makin banyaknya ngaku jadi nabi Pak Bu. Macam-macam nama Pak Bu.
Ada terakhir yang aku Nabi dari Jawa, Pak, namanya Tukimin. Coba bayangkan mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tukimin. Apa cara Pak? Saya tidak maksud apa-apa, Bapak. Yang aneh-aneh lah. Itu awal mulanya apa, Bapak? Rata-rata saya lihat itu orang-orang yang sedikit pandai, sedikit banyak bisa ngobatin orang. Entah dia ngurut, entah ngobatin orang. Ada banyaknya orang berubah, ada muncul fanatik. Dari mana memimpin bersahabat dengan Nabi. Itu dosa sawal lu, Bapak. Dosa berikutnya meninggal lagi bertemu dengan malaikat Jibril. Nampaknya alamat tuh wahyu kawan bangun katanya. Aku lo malaikat anak aku sebagai Nabi ya, Pak. Nah itu Mirza Ghulam Ahmad tuh, Pak. Ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq. Itu guru olahraga. Dia pelatih badminton. Pensiun dari guru olahraganya, pandai ngurui orang, pandai ngurui orang, sekete, tahu jadi nabinya baru, ditukarin namanya menjadi Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu kalau bahasa kitanya baru Ahmad yang sebenarnya. Jadi dianggapnya sebelum itu termasuk Nabi Muhammad itu palsu. Hanya yang Ahmad sebenarnya. Ditangkap oleh polisi. Rupanya polisi hebat pula. Ada pula yang ngaku malaikat Jibril. Ditangkap pula malaikat Jibril. Ada dua. Malaikat Jibril ke dia. Nabi dia. Tanya malaikat. Engkau menurunkan wahyu ke Nabi kau? Ditanya pula si kau. Engkau terima wahyu. Engkau malaikat Jibril lah. Dari si kau terima wahyu? Tak katanya. Dipenjarakan keduanya. Artinya hebat polisi Indonesia. Malaikat Jibril pun dipenjarakan hebat. Memang ini polisi Indonesia baru malaikat Jibril dipenjarakan. Cobalah kalau aku malaikat Jibril menangi malaikat Jibril tadi masuk penjara baru. Ikodos sekali baru malaikat di penjara menangi. Nabi masuk penjara menangi. Jadi maka saya pesan Pak, kalau ada pengajian di rumah-rumah tertutup tak boleh pula masuk, harus memenuhi syarat. Di terakhir ada tuh Pak Bu. Dibuatnya surat untuk tiket masuk surga. Makin besar biaya tiketnya, makin tinggi surganya. 5 juta, 10 juta. Yang kaya siapa? Yang tadi itu Bapak. Sampai aja jamaahnya hampir terjual rumahnya Bapak. Akhirnya diselamatkan oleh MUI kecamatan dulu. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu balik pada kajian kita Bapak, Nabi Muhammad itu meluruskan syariat. Sholatlah seperti diajarkan Nabi. Jangan dibuat-buat. Saya pernah sholat di samping seorang jamaah Bapak, entah di mana pula dapat kaji dia. Saya sangka saya kurang baca Bapak. Ketika tayat begini dia, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Tangannya makin bengkok ya kawak Bapak. Sebegitu sampai bil alamin innaka hamidum majid dia. Untung tak kesikur dia. Kesikur kau newak Bapak. Lu dapat kaji Bapak, yang kurang baca tu dah. Selesai sholat sunnah rawatib imam masjid itu dipeluknya saya salam, peluknya dibisikkannya Adinda katanya. Karena abang juga kalau saya ini bapak Bu. Adinda, ada yang sebelah Dinda tu lah putri tadi akidu Dinda. Wak sangko, wak kurang baca. Rupa putri tadi akidu baru. Dia mengkaji yang tak pikir, tidak terpikir oleh kepala dikaji dia. Maka mengaji itu Pak Bu, anda usah yang mulu-mulu dipikirkan. Ikut dipikirkan tentang Allah dan mana Allah itu sedang apa Allah itu. Putihlah tali aki Pak Bu. Allah Rasul sudah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirkan oleh kalian tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan pikirkan tentang Allah. Tak level. Kita makhluk yang diciptakan. Allah itu khalik pencipta. Tak mungkin kita memikirkan pencipta Pak Bu. Maka sekalian balik pada kajian kita, maka puasa jalankan sesuai dengan diajarkan. Lalu kemudian zakat tunaikan dengan baik, haji ke Baitullah, jangan buat pula haji ke Kerinci. Di Pekanbaru ini banyak yang aneh-aneh Pak Bu. Ada kelompok pengajian hajinya ke Kerinci, tidak ke Tanah Suci, ke Kerinci. Kalau dah ziarah ke Kerinci itu, dah Kerinci dan loket baru Pak Bu.
Tidak kerinci pelelawan loh. Kerinci yang di sini, yang di Al-Jambi. Ala sampai ke kerinci itu, ala sama dengan haji. Nah, jadi, ada yang aneh-aneh Pak. Itulah hebatnya di Indonesia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya Pak Bu, kalau bahasanya menyempurnakan akhlak, berarti zaman itu masih ada akhlak yang mulia juga, tapi disempurnakan. Orang Arab itu jujur Pak Bu. Orang Arab itu sportif Bapak sekalian. Kalau orang Arab berkelahi Pak Bu berhadapan, lalu mencido di belakang Pak Bu. Nah, kalau berperang orang Arab Pak Bu, itulah tanding dulu. Diutus satu orang belaga dulu. Selesai itu baru berperang, berhadapan. Seperti orangnya. Ada bulannya tak berperang. Misalnya bulan Muharram tuh, bulan Safar awal itu Pak Bu, tak berperang. Bertemu pun di jalan yang membunuh orang tuanya, itu tak diganggu Pak Bu. Seperti orangnya. Orang Arab itu dermawan Pak Bu. Nah, kalau soal kedermawanan orang Arab, payah nandingi Pak Bu. Itulah yang disempurnakan oleh Rasul. Maka saya kemarin ketika haji Pak Bu, dapat berita. Sayangnya saya dapat beritanya di Madinah. Nah, tapi kan gelombang kedua Mekah dulu baru ke Madinah. Di Madinah baru dapat berita. Ada orang kaya Madinah itu selama musim haji itu setiap hari membagi duit 10 karung. Bagi duit 10 karung Pak Bu. Lihat di Indonesia aku bagi piti 10 goni. Piti dibagi Pak Bu, tak makanan dong. Tak soto dong. Piti. Tapi alhamdulillah awak malam ke dapat soto. Besok siapa yang rajin datang oleh soto tambah amplop. Waktu tunggu dulu nato dia. Duit Pak Bu, berapa duit yang dia keluarkan? Sehari tidak kurang dari 5 miliar dia sedekah. Sehari Pak Bu. Paling sedikit dapat satu orang Pak Bu, itu 300 rial. Nah, akhirnya saya tanya di mana tempatnya? Mana tahu nanti saya bisa pulang ke situ, tiba saya umroh saya. Enggak bisa dong Ustaz. Ustaz harus punya izin tinggal dulu di Mekah Madinah. Jadi sekalian, ada lagi orang selama sekalian setiap hari selama musim haji itu membagi sembako. Sembako sekalian setiap hari. Kalau bagi buah itu tiap hari itu Bapak. Ada jamaah saya Pak Bu, itu setiap maghrib dia pergi ke masjid di belakang hotel. Karena kebetulan mungkin tak sanggup dia pergi ke Masjidil Haram, jaraknya agak jauh sekitar 7 kilo. Setiap pulang Pak Bu selalu bawa nasi. Jadi di masjid itu 2 kali sehari Pak Bu, 2 kali sehari seluruh jamaah yang sholat berjamaah di situ dapat pemberian nasi, sarapan. Nah, sedekah Pak Bu. Saya 2009 pertama kali haji Pak Bu, itu di hotel itu 1.250 jamaah Indonesia. Sarapan pagi gratis, makan siang gratis, makan malam gratis. Untuk ketemu dengan pemilik hotel mengucapkan terima kasih, saya tak mau dia. Itu beda dengan Indonesia. Di Indonesia ngagi makan orang serteo, keluar dari koran. Ini reses, artinya. Atau di pemerintah di bawahnya, tapi tidak di sini Pak. Nah, kalau kemudian tidak boleh dipilih soal mengamuk seorang ini ya. Ada yang parah, sarung dikasih, tidak banyak pemilih situ. Dijauhi ya sarung itu, dijauhi dari rumah ke rumah. Itu ada kejadian Pak Bu. Kebetulan di kampung saya pula itu. Nggak saya tunjukkan kampung saya. Dan kampung Pak Bu situ ke situ 17 orang caleg di kampung itu Pak Bu. Terlalu banyak caleg. Yang rasul-rasul ada di Yusuf. Nah, dibagi sarungnya Pak Bu, serangan fajar. Rupa-rupa tak ada orang pilih Pak Bu. Nanti Bu maknya dari rumah ke rumah. Abang mari sarung tadi lihat dia ambil sarungnya Pak Bu. Alah kacau Pak Bu. 2011 saya berangkat haji lagi Pak Bu. Itu hotel kami di Bakutmah. Itu Bapak sekalian 2 kali sehari, habis subuh, habis isya,
itu mobil kontainer yang rodanya 16 itu membagikan kue. Satu kotak itu berisikan 3 macam kue, minumannya ada 2, lalu kemudian ada apelnya. Makan dan minum sehat Pak Bu, 2 kali sehari. 2014 saya berangkat haji Pak Bu, itu lain lagi cerita Pak Bu. Itu hampir sepanjang di jalan tersebut Bapak sekalian, setiap jalan-jalan itu di musim haji itu sedekah. Apalagi kalau Ramadan baru. Kalau umroh Ramadan baru, saya umroh Ramadan 2018, saya bawa tas pastor tuh Pak Bu. Sepanjang jalan orang sedekah, masuk tas. Nanti boleh sedekah kurma, masuk puluh tas. Sampai di musola orang sebanyak-banyak lu sedekah Pak Bu. Yang di tas kok itu makan dong. Pulang kotor sebanyak-banyaknya makanan. Nak makan di rumah makan, apalagi di Madinah itu Pak. Di rumah makan diskonnya 90%. Ada rumah makan di Indonesia diskonnya 90% Pak. 90%, tidak ada untung lagi itu. Kalau awal banyak ada diskonnya Pak, tapi harga dinaikkannya dulu. Itu beda diskon awal dengan diskon situ. Diskon sana Pak 10 rial misalnya, tetap 10 rial. Diskon kemudian 90%, jadi 1 rial. Memang ambil berkah saja dia. 11 bulan mencari, 1 bulan ambil berkah. Sedekah. Jadi kalau orang Arab itu Pak, dermawannya luar biasa. Itu disempurnakan oleh Rasul. Maka akhlak yang tak baik itu dihapus oleh Rasul. Akhlak yang sudah baik disempurnakan oleh Rasul. Ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha seperti apa akhlaknya Rasul, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Ketika didesak apa contoh Al-Quran itu kan banyak ayatnya, maka Aisyah mengatakan bacalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 atau surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 12. Maka oleh sebab itu Pak Bud, kita amalkan ini minimal baru. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 1 sampai ayat 12 itu cerita bagaimana kepribadian setiap pribadi mukmin. Salatnya khusyuk, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan laba, orangnya dermawan sehingga jujur bayar zakat. Lalu kemudian orangnya mampu menjaga kehormatan dirinya, orangnya bisa menunaikan amanah dan selalu menepati janji, orangnya senantiasa menjaga solat 5 waktunya. Surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 12 itu cerita tentang bermasyarakat. Bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana dengan pemimpin. Orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin tersebut tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Kawan gopok di bola dengan dun. Tentu minder ya kawan boleh. Yang guru di bola krempeng. Yang gelap kulitnya tam katanya. Apa kabar tam katanya. Macam ini yang paling ganteng, paling rancak. Itu cara-cara memanggil orang Yahudi. Maka Bapak sekalian dalam surah Al-Hujurat itu diajarkan juga tak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh bergunjing, tidak boleh kemudian mengadu domba. Diajarkan hidup bermasyarakat baru. Kalau 2 surat ini kita amalkan, akhlak tersebut insya Allah secara pribadi kita disenangi oleh orang, disenangi oleh Allah, dan masyarakat kita terbentuklah masyarakat yang berakhlak mulia. Inilah kajian kita malam ini Pak Bu. Semoga dapat mengingatkan kita semua, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil
الرحمة المغفرة والسلامة والسكينة والعافية والصحة على هذا الجماعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الأموات ويا قاضي الحاجة. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.